Halo Sobat YouTube semuanya, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hokley Channel. Dan pada video ini, saya kembali akan berbagi tentang tutorial membuat konten Instagram menggunakan gabungan Photoshop dan Illustrator. Jika pada video sebelumnya, kita telah membahas konten Instagram satu baris yang menyambung. Kali ini kita akan mencoba membuat lebih dari satu baris, satu grade, dua grade, 3 grade ya, bisa ya, 9 post ya. Jadi kalau ada di antara kalian yang belum mengikuti video saya sebelumnya, silahkan diikutin. Bagi yang sudah mengikuti, tonton terus video ini sampai selesai. Ini adalah contoh konten Instagram satu baris ya, yang kita buat di sesi sebelumnya ya. Dan ini contoh 2 baris dengan 6 konten ya. Kalau dilihat tuh kurang lebih seperti ini ya. Dan ya saya lebih tertarik membuat kontennya ini ya. Jadi supaya setiap unit dari kontennya memberikan makna. Karena itu kita langsung aja buka di Photoshop. Ya, kita buka file, new. Nah, kalau kita mau membuat 6 baris, ya, berarti ada 2 baris maksud saya, dengan 6 konten post, berarti tingginya adalah 2 kali 1080, ya, itu berarti 2160, ya. Sedangkan ini lebarnya berarti 3240. Kita oke kan. Nah, dan hasilnya seperti ini ya. Lantas kita atur view. Terus kita buat new guide. Kita ketik 0% dulu. Nah, 0% itu tepat di sini ya. Buat lagi new 33,33% atau sepertiganya ya. Buat lagi new 66,66%. Dan terakhir ini 100%. Nah, ini untuk yang vertikal. Sekarang kita buat yang horizontal. New guide ya. Kita aktifkan yang ini. Nah, kita kasih 0%. Nah, terus kita buat kali ini karena separuhnya 50%. Dan berikutnya adalah 100%. Nah, ya. Tinggal di sini kalian akan pilih foto yang kurang lebih berbicara ya. Saya sudah siapkan fotonya yang saya pilih dari beberapa yang ada ya. Jadi saya pilih yang ini ya. Yang ini. Nah, kenapa saya pilih yang ini? Ya akan saya ceritakan ya. Pertama, ini gambar ini kalau dilihat secara keseluruhan 6 gambar ini itu kita bisa lihat memang gambar ini membentuk makna ya. Ini sebuah bangunan yang saya kira kita semua kenal ya, Stonehenge di Inggris sana. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya nanti gambar ini kita split ya, itu artinya pengunjung Instagram kita akan melihat gambar yang cuman ini ya, nah, langit, terus inilah, itu agak kurang menarik ya.
Karena itu, dengan sedikit modifikasi, saya bisa membuat ini menjadi berbeda ya. Jadi saya turunkan segini misalnya. Nah, terus untuk membuat ini lebih dari sekedar langit, nah kita bisa tempatkan elemen-elemen tipografi ya. Saya sudah siapkan tipografinya, yaitu yang ini ya. Saya sengaja buat ini. Tentang ini nanti kita bahas tersendiri ya. Contoh misalnya, saya sudah menyiapkan ini. Jadi sekali lagi, karena ini gabungan antara Photoshop dan Illustrator, saya sengaja membuat ini tersendiri dulu ya, membuat konten teksnya tersendiri dulu. Jadi misalnya saya membuat ini ya, tipografi seperti ini. Langsung aja saya copy ya, Command C atau Ctrl C. Terus saya pindah lagi ke Photoshop. Terus saya Ctrl V ya. Nah, saya pilih Smart Object. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi kita untuk sementara pasang dulu ini yang kurang lebih ya. Atau kalau misalnya warnanya kurang cocok, kita bisa milih warna yang lain ya. Contoh, saya buka lagi di sini di Adobe Illustrator-nya, saya akan pilih yang warna hitam. Saya copy Ctrl C atau Command C ya, klik lagi di Photoshop, kemudian Ctrl V. Saya pilih yang Smart Object supaya gambarnya tidak pecah ya. Saya okekan. Nah, terus saya besarkan. Nah, ini misalnya ya. Nah, saya taruh di sini ya. Berarti yang ini sudah tidak saya pakai ya. Berarti saya ke layer. Nah, yang ini saya buang saja. Dan ini saya kasih nama, misalnya misteri ya. Lantas saya pilih yang lain lagi ya. Misalnya nah ini ya, saya copy lagi, saya paste di sini ya. Smart Object lagi. Nah, saya perkecil. Kalau seandainya warnanya kurang cerah ya, Anda bisa menggantinya di sini ya. Di sini langsung diganti kuning misalnya, supaya lebih cerah. Ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Atau kalau mau pakai dari Photoshop ya, ini kita adjust aja ya. Ini kita adjust begini, cuman warnanya tidak berubah, hanya dia kelihatan lebih terang ya. Nah, seperti ini ya. Terserah kalian cara yang mana ya. Jadi saya akan buang yang kuning tadi. Nah, jadi saya fokus ke sini. Saya kasih nama footprints. Nah, ini ada quote tentang footprints karena di sini ada gambar orang jalannya ya. Nah, seperti ini. Terus saya cari ruang yang kosong lagi. Ini dua ini kalau cuman langit itu ya ndak ada meaningnya ya. Kita kasih teks lagi sekarang.
misalnya ini. Ini saya taruh sini misalnya, atau sini ya. Nah, begini. Terus saya sudah siapkan ini ya. Nah, kalau ini tulisannya cuman Stonehenge, Salisbury. Karena memang tempatnya namanya itu ya, tempatnya terletak di Salisbury situ. Lalu saya paste. Nah, ini sekedar nama aja kalau ini. Nah, terus sebenarnya saya lebih suka warna-warna terang ya untuk kasus seperti ini, karena dengan warna-warna yang gelap itu orang masih apa ya, agak pemandangannya agak tertutup ya. Tapi ya kita coba aja nanti hasilnya gimana. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita mau terangkan semua warnanya ya, wah ini lupa dikasih warna tadi ya. Jadi ini yang dikasih nama ya, yang travel ini sudah betul putih. Ini yang Stonehenge. Ini yang communication. Yang misteri tadi di bawah kelihatannya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian mau warnanya dibikin terang, ya cara paling bagus memang diambil yang terang ya. Ini seterang apapun ya cuman bisa seperti ini ya, nggak bisa ganti warna ya. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan yang ini ya. Mulai tambah gelap kebalik ini ya. Nah, kayak gini ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus di sudut terakhir sini, ini kalau ini di posting ya, ini apa ini ya, rumput ya. Ya saya tambahkan saja logo saya ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, lantas seperti cara minggu lalu ya, kalau kalian mau ada efeknya lebih jelas, kalian bisa kasih efek ya. Jadi misalnya saya double klik di sini ya. Jadi di sini aja. Nah, kita kasih drop shadow misalnya ya. Drop shadow, terus kita atur arah bayangannya ke sini misalnya. Nah, begini. Klik OK. Nah, tapi ini tidak usah dikasih drop shadow pun sudah lebih jelas ya, karena backgroundnya hitam ya. Nah, lantas yang ini aja, yang travel ini ya, kita cari travel. Nah,
kita double klik sini ya, atau klik efek sini ya, klik, kasih aja langsung drop shadow. Nah ya, terus klik OK. Nah ini sudah lebih jelas ya. Ya, lakukan hal yang sama untuk yang lain ya. Kalau contohnya dua ini yang penting, ini yang communication sama yang misteri ini. Nah, yang misteri sudah lebih jelas. Terus nah, seperti ini ya. Dan kalau saya pribadi sebetulnya itu masih bisa adjust ya kadang-kadang sebelum saya final putuskan yang ini ya. Misalnya ini ruang jarak antara langit dan bangunannya ini itu bisa kita adjust ya. Harusnya bisa lebih lega ruangannya. Jadi saya akan Ctrl T. Sorry, bukan ini ya. Saya akan Ctrl T foto aslinya, Ctrl T. Nah, seperti ini. Terus saya bisa perbesar lagi sehingga jarak langitnya itu terlihat ya. Nah, seperti ini. Jadi dari bangunan tertinggi sampai sini itu ada jarak ya. Tapi di sini ada masalah. Ini ada orang baris, karena itu saya kasih judul footprint ini ya. Nah, saya akan perkecil tipografinya ini. Nah, sini saya perkecil segini kurang lebih. Nah, ya kayak gini. Nah, dan kadang-kadang kalau saya suka kasih warna-warna gitu ya. Jadi saya bisa sebelum dikasih warna saya bisa adjust dulu warnanya, karena ini saya ambil pakai handphone ya, jadi mungkin kurang tajam gitu. Nah, ini kita adjust. Nah, seperti ini misalnya. Nah, untuk membuat efek lebih ya artistik lah ya, saya suka menambahkan elemen warna gradasi ya. Saya tambahkan layer baru, terus ya saya cari warna orange ya misalnya. Nah, ini ada biru, ada orange. Nah, jadi misalnya saya Ctrl minus untuk memperkecil zoomnya ini ya. Saya tarik dari sini. Nah, kan seperti ini ya. Nuansanya jadi agak beda ya. Terus saya juga bisa tambahkan sedikit elemen ungu, tapi kali ini dari bawah sini ya. Nah, atau kalau mau dari sini birunya lebih dark gitu ya, seperti ini. Nah, kadang saya suka bikin kayak gini ya. Nah, ini kalau udah begini ya harapan saya sih ketika dilihat 6 gambar tetap terlihat bagus, tapi kalau dilihat satu persatu ya kita tetap ada meaningnya ya. Travel, your money will return, your time will not ya. Jadi uang bisa dicari, tapi kesempatan traveling tidak bisa ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian udah puas seperti ini ya, ini sebetulnya tinggal kalian export ya, save for web, terus kalian pilih lokasi foldernya. Nah, misalnya di sini ya,
Saya kasih judul Stonehenge. Nah, setelah itu kita buka. Nah, ini lalu file foto ini bisa kalian tarik ke salah satu softwarenya ya, supaya di split 6 gitu ya. Softwarenya silahkan kalian pilih software yang manapun ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai itu, pakai Photoshop juga bisa ya. Yang penting tuh pakai apapun kalian men-splitnya, yang penting tiap-tiap kontennya ada meaningnya ya. Nah, kalau di sini saya suka tuh ini ya, nih. Jadi dia secara keseluruhan gambarnya kelihatan nyambung. Tapi kalau dilihat per kotaknya itu juga ada meaningnya. Ini ada teks, ada kaki. Ya ini mungkin abstrak ya, apa ini? Ada gambarnya semua ya. Ada meaningnya. Ini ada rasi bintang ya. Dan seterusnya ya. Nah, jadi ini seperti yang pada video sebelumnya, kita aktifkan dulu, kita ini dulu ya, view guide. Jadi guide-nya ini kita lock dulu ya. Caranya klik yang ini ya, lock guide. Nah, terus kalian cari fitur yang ini, slice tool ya. Nah, terus mulai di slice aja segini, 1. Nah, terus ya ini 1, 2, 3 ya. Kalau ini dibiarkan aja ya. Nah, jadi kita cukup ikut yang ini aja. Oh, enggak pas ya. Paskan di sini ya. Nah, udah di lock, tenang aja, ini pasti ikut ya. Nah, kan berarti gambar yang terpisah akan 1, terus kotak ini 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 1 lagi di sini. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu file, export, save for web. Ini tadi saya salah ya. Ini harusnya bukan PNG, tapi ya nggak masalah. Kita pilih aja yang JPEG. Nah, kasih yang high nggak apa-apa juga. Klik save. Nah, kirim ke sini misalnya ya, Stonehenge. Nah, terus kita lihat hasilnya ya. Jadi ini yang tadi belum di itu ya, belum di split ya. Ya, ini contoh lain ya. Kalau misalnya ini di split, ini pasti di sini ada ruang-ruang nganggur yang nggak jelas hasilnya ya. Dan ini adalah hasilnya ya, hasil tadi ya. Nah, ini dia ya. Jadi tiap-tiap kotak akan ada meaningnya ya. Nah, seperti ini ya. Dan hasilnya bisa kita lihat di sini. Ini contoh yang nggak bener ya. Ini sengaja saya kosongkan ya. Kalau teksnya cuman seperti ini ya. Ini yang agak mending ya. Atau ini ya. Ini saya sengaja ngambil foto. Kalau seandainya kalian ada yang buka makanan ya. Jadi ini logo kalian. Terus ini menu-menunya. Nah, jadi tiap unit ketika berdiri sendiri ada meaningnya ya, tapi ketika dilihat dari 6 kotak juga gambarnya menyambung. Dan kalau kalian mau lanjutkan, misalnya mau 9 kotak atau mau 12 bahkan ya, kayak ini 12 nih ya tadi ya. Ini 6 sama 6, iya ini 12 ya, caranya sama ya. Tinggal kalian file, saya mulai dari yang 9 dulu deh misalnya ya. Berarti kalau 9 itu 1080 kali 3
dan bawahnya juga 1080 kali 3 ya. Jadi 3240 kali 3240. Nah, ini kalau 9 ya. Dan nanti juga di cara splitnya sama ya. Kalau mau 12 ya tinggal ini ya. Berarti ini 3000 widthnya yang ini ya, 3240. Sama kalau ini 3240 tambah 1080 berarti 4000 tambah 80 berapa ini ya? 320 ya. Nah, seperti ini. Diokekan saja. Nah, ini jadi 12 grid ya. Tinggal ya kalian tambahkan aja new guide. Kalau ini berarti vertikalnya horizontal dulu aja ya. Jadi misalnya mulai dari kalau 1/4 itu 25%. Oh, 0 dulu ya, sorry. 0 dulu. 0%. Nah, terus new guide. Habis itu 1/4-nya itu 25%. Nah, ini berarti 50%. Terus 75 dan 100. Nah, yang ini juga sama ya. Yang vertikal itu 0. Nah, kalau vertikal pasti sepertiganya. Jadi 0, 33, 66, dan 100%. Nah, setelah ini ya tinggal kalian tambahkan foto ya. Nah, kalau ditambahkan foto ya fotonya agak bingung mungkin ya. Saya juga nggak punya banyak foto yang bisa di-adjust ya dengan 12 gambar ini. Mungkin sedikit dimodifikasi ya. Nah, kalau misalnya pas jatuhnya di sini dikasih tipografi bisa. Tapi kalau yang ini nih apa ini ya, lengan doang ini ya. Jadi agak repot kalau misalnya dibuat 12 ya. Ya bukan nggak boleh, bukan nggak mungkin, tapi kalian butuh effort lebih dari sekedar diunggah dan di split jadi 12 konten ya. Oke, sampai sekian dulu video ini. Kita lanjutkan di video berikutnya.